Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial 1. Adapun topik pada pertemuan kali ini yakni PDB Bernoulli. To be honest gitu ya, PDB Bernoulli ini sepaket sama PDB orde 1 linear gitu ya. Hanya saja karena agak berbeda sedikit, maka saya memutuskan untuk membuat video terpisah supaya kalian pun nggak nyari-nyari ketika nanti videonya terlalu panjang, akhirnya bikin discourage. Mungkin langsung aja ke topik bahasan. Topik bahasannya pun masih sama, yakni terkait dengan overview terkait PDB Bernoulli itu sendiri, kemudian langkah dan penyelesaian PDB Bernoulli, contoh soal dan pengerjaan. Langsung saja gitu ya, PDB Bernoulli. Nah, mungkin gitu ya, langsung kalau kemarin gitu atau video sebelumnya, gitu ya, kalau video sebelumnya itu saya mulai dengan bentuk umum PDB, bentuk PDB secara umum, kemudian turun menjadi bagaimana menjadi bentuk linear. Kalau sekarang saya langsung tunjukkan bagaimana sih bentuk umum dari PDB Bernoulli. Jadi PDB Bernoulli ini memiliki bentuk umum dy per dx gitu ya, ditambah pxy sama dengan qx kali y pangkat n, dengan n itu adalah bagian dari bilangan real gitu ya. Dan jadi seperti ini gitu ya. Asa familiar? Ya, of course, asa familiar. Why? Karena ketika n sama dengan 0 gitu ya, artinya y pangkat 0 sama dengan 1, maka persamaan ini adalah PDB orde 1 linear. Yes, that's why I said to you, Bernoulli ini sebenarnya sepaket sama linear. Cuman yang membedakan adalah di sini, terutama di bagian n atau pangkatnya. Ketika dia n-nya sama dengan 0, maka dia adalah PDB orde 1 linear. Udah, itu aja kayak gitu ya. Nah, berarti di sini bagaimana cara mencari solusinya? Ini kan yang paling penting gitu ya. Ya, kita harus menyelesaikan ini dulu gitu ya, persamaan ini. Caranya seperti apa? Kita bisa mengalihkan ini dengan y pangkat min n. Akhirnya kita dapat apa? Kita dapat dy per dx ditambah pxy gitu ya, dikalikan dengan y pangkat min n sama dengan qx. Karena apa? Y pangkat n dikalikan y pangkat min n sama dengan 1 kayak gitu ya. Otomatis kalau kayak gini gitu ya, kita punya y pangkat n dy dx gitu ya, ditambah px y 1 dikurangi n. Why? Karena ini kan y pangkat 1 dikurangi n, jadi y pangkat 1 min n sama dengan qx. Kayak gini kan. Nah, di sini ada yang mengganggu. Mana? Ini gitu ya, yang membuat kita harus mencari bentuk lain untuk menyelesaikan si solusi kayak gitu. Nah, di sini gitu ya, kita bisa memisalkan. Misalnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bagaimana solusinya, sudah gitu ya, ini solusinya. Nah, bagaimana menyelesaikannya gitu ya, sorry. Maka kita bisa memisalkan kayak gitu ya. Tadi saya tulis kembali gitu ya, bahwa kita punya y pangkat min n dy dx ditambah pxy pangkat 1 min n gitu ya, sama dengan qx. Nah, kita bisa memisalkan z sama dengan y pangkat 1 min n. Kayak gini kan. Otomatis kalau kita turunkan berarti dz diturunkan terhadap dx sama dengan bisa kita pisah dz per dy dikali dy per dx. Ini kan sama ya, karena kan kayak gini. Untungnya sama gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kita turunkan dz berarti dy 1 min n per dy dikali dy per dx. Kayak gini kan. Nah, ini kita turunkan terhadap y, berarti kita punya 1 kali n y pangkat tinggal y 1 dikurangi n dikurangi 1 gini kan, dikali dy per dx. Artinya tinggal 1 kurangi n y pangkat min n kali dy per dx. Ini sama dengan dz per dx kayak gini. Nah, kita tinggal pindahkan ruas gitu ya. Jadi ini menjadi di sini akhirnya kita punya 1 per 1 min n kali dz per dx sama dengan
Y pangkat min N kali dy per dx. Udah kan? Familiar gitu ya? Ya, kalau kayak gini gitu ya, boleh dong gitu ya. Kalau saya kalikan ini dengan 1 min N. Artinya kita punya apa? Kita punya dz per dx gitu ya, sama dengan 1 min N kali Y pangkat min N dy dx gitu ya. Sorry, sepertinya ada yang miss. Y pangkat N bla 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 bla. Oh sorry, ini jangan dulu, saya ini gitu ya. Di sini kan dy per dx. Udah berhenti di sini gitu ya. Kita kembalikan ke sini gitu ya. Berarti kita bisa mensubstitusikan ini ke sini. Berarti ini gitu ya, ini adalah 1 per 1 min N kali do Z do X gitu ya, ditambah PXY pangkat 1 min N sama dengan QX. Kayak gini kan. Nah, kita tadi misalkan bahwa ini adalah Z. Berarti kita punya 1 min N dz dx ditambah PXY pangkat bukan pangkat ya gitu ya. Ini sorry. Ini adalah ini ya, Z-nya tuh adalah ini gitu ya. Misalnya tadi, berarti ini kita udah nggak punya Y lagi. Ini tinggal Z gitu ya. Sama dengan QX. Nah, ini yang baru kita kalikan dengan 1 min N. Artinya kita punya dz dx ditambah 1 min N kali PXZ sama dengan 1 min N kali QX. Kayak gini kan. Nah, ini kan boleh ya kita misalkan bahwa ruas ini saya anggap P1X, ruas ini adalah Q1X gitu ya. Yang membedakan antara Q1 dan P1 bahwa ada faktor pengali berupa 1 kali 1 dikurangi N gitu ya. Berarti kalau saya tulis, kita punya P1X sama dengan 1 dikurangi N kali PXZ, kemudian Q1X sama dengan 1 dikurangi N QX. Udah kan? Nah, dari sini gitu ya, kita bisa punya PDB bentuk umum, yakni berarti kita punya dz dx gitu ya, balik lagi ini dz dx gitu ya, ditambah P1X kali Z sama dengan Q1 kali X. Familiar gitu ya, sangat familiar karena ini adalah bentuk dari PDB linear. Cuman bedanya di sini Z untuk menggantikan si Y pangkat 1 min N gitu ya, dan yang lainnya sama gitu ya. Jangan lupa ini adalah ini gitu ya, dan ini adalah ini. Ini adalah bentuk umum dari PDB untuk menyelesaikan PDB Bernoulli gitu ya. Kalau sudah seperti ini seperti apa? Sama kayak tadi gitu ya. Pastikan dalam bentuk seperti ini, kemudian identifikasi P1X-nya, kemudian Q1X-nya, kemudian cari faktor integrasinya, kemudian masukkan ke rumus solusi umum. Dan jangan lupa balik lagi gitu ya, bahwa tadi kita memiliki permisalan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Udah deh, dapat gitu ya. Atau dalam langkah mudahnya gitu ya, ini adalah rumusannya. Pertama, cari dulu bentuk umum PDB Bernoulli-nya gitu ya. Apakah dia memenuhi PDB Bernoulli gitu ya. Bagaimana bentuk PDB Bernoulli? Sama kayak tadi, dy per dx gitu ya, ditambah pxy sama dengan qx kali y pangkat n, dengan n bagian dari bilangan real dan n tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau sama dengan 0 itu PDB linear. Kalau udah gitu ya, tentukan P1 dan Q1X gitu ya. Boleh pokoknya sama aja gitu ya, sama kayak linear tadi gitu ya. Boleh P1X, Q1X, whatever it is kayak gitu ya. Tapi lebih gampangannya adalah tetap gitu ya, tentukan P1 dan Q1X gitu ya. Nah, kalau sudah, ada yang kurang. Maaf, benar gitu ya, cari PX dan QX, baru setelah itu kita cari P1X sama Q1X, dimana dia 1 dikurangi N kali PX gitu ya, dan ini 1 dikurangi N kali QX.
ada langkah yang belum gini ya, berarti ini langkah ketiga. Jadi setelah menentukan mana P mana Q-nya, cari P1 dan Q1X gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, cari faktor integrasinya. Faktor integrasinya sama gitu ya. Di sini adalah misal IX sama dengan pangkat integral P1X. Bedanya di sini adalah P1-nya ini gitu ya. Kalau udah cari solusi umumnya sama gitu ya, bahwa solusi umumnya di sini bukan Y ya, tapi Z. Karena apa? Tadi kita sudah memisalkan bahwa Y pangkat 1 min N itu sama dengan Z. Berarti di sini Z sama dengan 1 per IX gitu ya, dikalikan dengan integral IX kali Q1X dx gitu ya. Karena ini masih ada dalam bentuk Z, maka jangan lupa untuk disubstitusikan kembali supaya dalam bentuk Y sama dengan, dan kita bisa justifikasi gitu ya, apakah dia eksplisit atau implisit. Sebenarnya cukup mudah gitu ya. Kalau kalian sudah memahami linear, sudah memahami flow-nya, algoritmanya seperti apa, insya Allah Bernoulli pun juga mudah gitu ya. Nah, untuk lebih menguasai gitu ya, mari kita melakukan latihan seperti biasa gitu ya. Misal saya punya 2 jenis ini gitu ya, tentukan apakah ini per dB orde 1 Bernoulli, kemudian cari solusi umum dan atau khususnya. Kayaknya nggak ada solusi khusus karena di sini tidak ada persamaan yang memiliki syarat awal gitu ya. Kemudian tentukan apakah solusi tersebut eksplisit dan atau implisit. Untuk itu kita bisa langsung ke PDB Bernoulli gitu ya. Misal ini gitu ya, D dx dikurangi 3Y min 2Y kuadrat. Apakah ini PDB Bernoulli? Kita kembalikan ke PDB secara umum. PDB secara umum dari Bernoulli yakni dy per dx ditambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Kayak gini kan. Kalau dia memenuhi ini gitu ya, berarti dia Bernoulli gitu ya. Kita lihat dy dx punya sesuatu yang dikalikan dengan y, dia punya ini gitu ya. Kemudian y-nya pangkat lebih dari n-nya tidak sama dengan 0, dia punya. Berarti ini adalah PDB Bernoulli gitu ya. Nah, kalau sudah PDB Bernoulli, kita tentukan Px dan Qx. Berarti Px-nya di sini jelas min 3, Qx-nya di sini adalah 2. Dan jangan lupa tadi gitu ya, tentukan n-nya. N-nya juga sama dengan 2. Kayak gini kan. Kalau sudah P, kita tentukan P1x, di mana 1 dikurangi n kali Px, berarti 1 dikurangi 2 kali Px min 3 berarti sama dengan 3. Karena min 1 kali min 3 sama dengan 3. Kemudian Q1x sama dengan 1 dikurangi n kali Qx. Berarti sama gitu ya, 1 dikurangi 2 kali Qx. Qx-nya sama dengan 2, berarti kita punya min 2 gitu ya. Kalau sudah seperti ini gitu ya, cara yang langkah yang ketiga, kita tentukan Ix. Bahwa Ix sama dengan pangkat integral P1x dx gitu ya. Berarti sama dengan pangkat integral 3 gitu ya, dx. Artinya apa? Berarti 3x gini kan. Pangkat 3x kayak gini kan. Si Ix-nya kayak gitu kan. Nah, dari sini kita tinggal yang D gitu ya. Solusi umum. Instead of Y, kita mencari Z. Berarti Z sama dengan 1 IX dikalikan IX kali Q1X dx gitu ya. Di sini 1 per pangkat 3X gini kan. Dikalikan integral pangkat 3X kali Q1-nya tadi berapa? Min 2 dx gitu ya. Berarti kita punya 1 per, bukan 1, kita bisa tinggal bilang pangkat min 3X karena sama aja ya. Dibagikan sama dengan dikalikan, dipangkatkan min 1 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan integral dari min 2, berarti kan kita punya min 2 kali ini jadi 1/3 pangkat 3x gitu ya. Ditambah misal konstantanya C0 gitu ya. Berarti kita di sini punya pangkat min 3x dikali min 2/3 pangkat 3x ditambah C0. Otomatis ketika kita kalikan gitu ya, berarti kita punya yang pertama ada min 2/3 karena pangkat 3x dikalikan dengan pangkat min 3x itu sama dengan 0. Jadi pangkat 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kita punya min 2/3 ditambah gitu ya, misal C0 gitu ya, C0 kali pangkat min 3x. Ini adalah Z. Kemudian
substitusikan kembali. Karena kita tadi punya permisalan bahwa Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Kayak gini kan. Otomatis di sini Y pangkat 1 min N sama dengan min 2/3 ditambah C0 E pangkat min 3X. Kayak gini kan. Nah, N-nya kita tahu bahwa tadi berapa? 2. Otomatis berarti Y pangkat min 1 sama dengan min 2/3 ditambah C0 kali E pangkat min 3X. Ini kan sama dengan 1/Y ya. Berarti kan kayak gini. Artinya di sini min 2/3 ditambah C0 kali E pangkat min 3X. Berarti Y tinggal dibalik aja. Berarti kita punya Y sama dengan 1 per min 2/3 ditambah C0 E pangkat min 3X. Berarti Y sama dengan 3 per min 2 ditambah C0 kali E min 3X. Kalau ini mau digantikan K nggak jadi masalah, tapi kita tahu bahwa K itu sama dengan sesuatu, kayak gitu ya. Udah deh, kalau kayak gini kita udah dapat solusi umumnya gitu ya. Jadi langkah-langkahnya saya highlight lagi karena tadi mungkin saya agak kurang. Yang pertama adalah identifikasi dulu apakah dia PDB Bernoulli atau tidak gitu ya, dengan acuan ini gitu ya. Acuannya adalah ini, bentuk umumnya. Kemudian yang kedua gitu ya, identifikasi PX, QX sama N. Kemudian hitung P1X sama Q1X. Setelah itu cari faktor integrasi, cari persamaan umum masih dalam bentuk Z, kemudian substitusikan kembali dalam bentuk Y. Udah deh, selesai kayak gitu ya. Insya Allah tidak susah kayak gitu ya. Nah, untuk makin lebih jago lagi, ada contoh yang kedua gitu ya, bahwa adalah Y aksen ditambah YX sama dengan min XY kuadrat gitu ya. Sama kayak tadi gitu ya, ini hanya dalam bentuk notasi. Berarti kita punya DY per DX ditambah Y per X sama dengan min XY kuadrat. Kayak gini kan. Coba kita punya DY DX ditambah PXY sama dengan QXY pangkat N. Ini adalah bentuk umumnya, jangan sampai lupa gitu ya. Ini adalah bentuk umumnya, kita identifikasi, oh ini sama punya, dan ini ada Y-nya, yang ada Y-nya, dan Y pangkat tidak 0 ada juga. Kayak gitu, artinya apa? Ya, artinya adalah ini kayak gitu ya. Berarti di sini kita punya identifikasi PX sama dengan 1 per X gitu ya. Kemudian QX sama dengan min X kayak gini kan. Dan kemudian N-nya sama dengan 2. Kalau sudah berarti kita cari P1X. Dimana dia 1 dikurangi N kali PX, artinya 1 dikurangi 2 kali 1 per X. Berarti kita punya min 1 per X. Kayak gini kan. Kemudian Q1X sama dengan 1 dikurangi N kali QX, berarti sama 1 dikurangi 2 kali QX, yakni min X, berarti kita punya X. Kayak gini doang kan. Nah, kalau udah kayak gini berarti ya udah gitu ya. Ya udah Bu, ngapain gitu ya. Kita tinggal masukin ke ini aja, ke aturan yang ketiga, nyari faktor integrasi. Berarti E pangkat integral P1X dx gitu ya. Berarti E pangkat integral min 1 per X dx gitu ya. Berarti kita punya E pangkat min ln X atau gitu ya, dia sendiri, yakni 1 per X. Karena di sini kan min, berarti kan sebenarnya dia adalah E pangkat ln X min 1 kayak gini kan. Berarti sama dengan 1 per X. Kemudian kalau sudah kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita masukkan persamaan umum tapi masih dalam bentuk Z, yakni 1 per 1X integral IX gitu ya kali Q1X dx. Berarti 1 per X gini kan, dikalikan integral 1 per X kali X dx, berarti ini adalah X gitu ya, kali integral 1 dx, berarti kita punya X ditambah C gitu ya. Berarti kita punya X kuadrat ditambah CX kayak gini kan. Kita masukkan kembali bahwa Z sama dengan Y pangkat 1 min N gitu ya. N-nya 2, berarti di sini Z sama dengan Y pangkat min 1 kayak gini kan. Berarti kita masukkan kembali bahwa Y pangkat min 1 sama dengan X kuadrat ditambah CX gitu ya. Berarti di sini 1 per Y sama dengan X kuadrat ditambah CX, berarti Y sama dengan 1 per X kuadrat ditambah CX. Udah deh, ini solusi umumnya.
Mudah bukan gitu ya. Jadi yang penting tadi pahami bahwa ini adalah persamaan umumnya. Ini adalah persamaan umum. Kemudian identifikasi Px, Qx sama N-nya. Kemudian identifikasi P1 sama Q1. Kemudian cari faktor integrasinya. Cari solusi umumnya, substitusikan kembali. Udah deh, selesai persamaan Bernoulli gitu ya. Cukup mudah. Kalau sudah mungkin kita bisa kembali ke presentasi. And the last, always, practice makes perfect. So, pastikan gitu ya kalian mengerjakan soal latihan supaya lebih jago gitu ya, lebih paham terkait dengan kedua persamaan tadi gitu ya, persamaan diferensial biasa, linear, dan Bernoulli. Sekian, terima kasih sudah menghadiri atau melihat video ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.